Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 26 dan 27 tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Ayat 26 menjelaskan mengenai hikmah disebutkannya sejumlah perumpamaan di dalam Al-Quran, dan ayat 27 menjelaskan mengenai beberapa ciri orang-orang fasik. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Sesungguhnya, Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu, banyak pula yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh, seperti lalat dan laba-laba. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau yang lebih kecil dari itu. Kendati kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau, dan unta dan menggigitnya serta menyebabkan kematian. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mendengar perumpamaan itu, mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi sebaliknya, mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap ingkar dan berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan yang remeh ini?" Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya, dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat karena mereka tidak mencari dan menginginkan kebenaran. Dan dengan perumpamaan itu, banyak pula yang diberinya petunjuk karena mereka memang mencari dan menginginkannya. Tetapi Allah tidak akan menzalimi hambanya, sehingga tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk hidup dan benda, baik kecil maupun besar. Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti lalat dan laba-laba ini. Allah menjelaskan bahwa dia tidak merasa enggan seperti yang dirasakan manusia. Maka dia pun tidak segan-segan untuk menggambarkan bagi hamba-hambanya segala sesuatu yang dikehendakinya, meskipun dengan hal-hal yang sangat kecil. Allah dapat menjadikan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu sebagai perumpamaan. Orang-orang yang beriman mengetahui maksud perumpamaan itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah kebenaran dari Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir menerimanya dengan sikap ingkar dengan mengatakan, "Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?" Perumpamaan ini menjadi sebab kesesatan orang-orang yang tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan sebaliknya merupakan sebab datangnya petunjuk bagi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran. Maka tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang membangkang dan keluar dari jalannya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, yaitu perjanjian dalam diri setiap manusia yang muncul secara fitrah dan didukung dengan akal dan petunjuk agama, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 172, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, seperti
menyambung persaudaraan dan hubungan kekerabatan, berkasih sayang, dan saling mengenal sesama manusia, dan berbuat kerusakan di bumi dengan perilaku tidak terpuji, menyulut konflik, mengobarkan api peperangan, merusak lingkungan, dan lainnya. Mereka itulah orang-orang yang rugi karena telah menodai kesucian fitrah dan memutus hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah, yaitu orang-orang yang tidak menepati perjanjian Allah yang kukuh, yang ditumbuhkannya dalam diri mereka sesuai dengan fitrah, dikuatkan dengan akal dan risalah, dan memutuskan apa yang diperintahkannya untuk disambungkan, seperti menyambung hubungan persaudaraan dan bersikap saling menyayangi, mengenal dan berlemah lembut kepada sesama manusia, serta membuat kerusakan di muka bumi dengan perilaku yang menyimpang dan menyebarkan fitnah, serta menimbulkan peperangan dan merusak kehidupan. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebab dengan tindakan perusakan seperti itu, berarti mereka telah melawan fitrah dan memutuskan apa-apa yang semestinya tersambung di antara sesama, yang berupa rasa saling mengasihi dan menyayangi. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat.